Walang kekek mencok neng tenggo mabur maneh mencok neng pari aja ngenyek ya Mas karo wong wedok yen ditinggal lunga setengah mati ya 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 yo. Saya waktu kecil sudah belajar nyanyi, masih kecil. Sudah belajar nyanyi, terus nyanyi saya dipelajari oleh ibu saya dengan lagu-lagu Jawa. Jadi Dandang Guna, Semut Ireng, terus bangsa Jawa-Jawanan. Sing ngajari ibu saya, karo dibubuk-bubuk, karo dibubuk-bubuk. Kalau boleh saya tambahkan, jadi masa kecil Eyang itu karena beliau adalah anak terakhir, anak bungsu dari 10 bersaudara dan beliau sangat suka dengan musik keroncong. Dari sejak kecil selalu menyanyikan keroncong seperti lagu-lagu langgam Jawa seperti Dandang Gula, kemudian Semut Ireng dan lain sebagainya sebelum masuk ke dunia profesional seperti itu. Jadi kecintaannya kepada keroncong sudah sejak dini. Ya dongeng. Jadi pencerita. Dongeng ke ibu saya. Dongeng Kancil Marong Timun. Dongsone gitu-gitu. Dongeng ke. Baiklah dengan saya. Saya selalu dimong sama ibu ya. Dilelo-lelo, tahu dilelo-lelo tahu ya. Momong-momong. Waktu itu Titik Puspa. Eyang Titik Puspa. Saya senang dengan lagu-lagunya dia. Belum masih kecil belum. Tapi bakat beliau ditemukan dan didukung penuh oleh keluarga, apalagi Eyang beliau, kakak beliau. Kakak kedua. Beliau sangat mensupport Eyang untuk mengajari saya. Kemudian mengikutkan ke lomba-lomba. Eyang pertama kali lomba itu ya umur 12 tahun dan selalu menang. Ya, karena suaranya sangat spesial. Umur 12 tahun sudah ikut Ratu Kembang Kacang. Dan beliau dinobatkan menjadi Ratu Kembang Kacang saat itu. Oh ya, itu tahun 65. Saya dapat piala presiden. Yang hamil waktu itu ya, anak kelima ya? Anak kelima. Umur berapa yang? 20 tahun atau 19 tahun? 20 tahun. 20 tahun menang juara pertama dan masih dalam keadaan mengandung anak kelima beliau. Dan anak kelima beliau dinamakan Adi Bintang Nur Cahyo yang menamakan Presiden Soekarno sendiri saat itu. Jadi sangat berkesan bagi Eyang. Walang kekek waktu itu umur berapa ya? Umur 19 ya mungkin. Yang menciptakan Yangti waktu ada di kereta ya waktu itu kalau nggak salah ya. Nah ya saya nyanyikan di kereta dulu. Ya. Dulu terus saya nyanyikan di perlombaan itu saya menang. Walang kekek ke bangsa judulnya lucon-lucon. Yang lucon mamane walang kekek mencok neng tenggo mabur maneh mencok neng pari aja ngenyek ya Mas karo wong wedok yen ditinggal lunga setengah mati. Gitu betul enggak? Betul. Di luar negeri mesti dikomentari semuanya majalah luar negeri dari Jepang dari Jepang, Suriname, Belanda. Ya, Belanda. Eyang sendiri pernah punya album yang khusus untuk dipublish di Jepang juga? Ya banyak ya sedih ya senang.
Yang terang banyak senangnya daripada sedihnya. Banyak kematian bapak saya, ibu saya meninggal, itu ya sedih. Kakak-kakak saya meninggal. Saya ini anak 10. Jadi namanya saya Waljinah. Itu dicocoknya Wal itu bulannya Syawal. Jinah itu namanya sejinah itu 10. Ya, sebetulnya saya ambil Mbak Yu saya yang batik pertama itu Mbak Yu saya. Saya umur 5 tahun wis iso batik. Kakak beliau namanya Eyang Hadi adalah seorang pembatik dan sering melakukan perjalanan batik untuk pameran di luar negeri. Jadi sebagian besar koleksi Eyang itu adalah yang beliau kenakan adalah batik dari kakaknya beliau. Mbak Yu saya yang batik. Selain itu, Mbak Yu saya juga guru batik. Ya, sudah sampai Nederland, Belanda. Kemudian selain itu, Eyang juga memiliki 1000 pola langkah di batik. Dengan berbekal kita mempunyai 1000 pola langkah dari nenek moyang kami gitu ya Mas ya. Kita kembangkan, setelah itu kita mulai jalan itu setelah pandemi itu baru mulai aktif. Begitu, dan dengan adanya batik walang keke, Eyang sangat senang karena banyak tamu yang kesini. Ambil judulnya yang lagu saya yang terkenal. Ya, karena walang keke itu identik dengan Ibu Waljinah. Batik itu tontonan juga. Kalau menyanyi pasti pakai kain. Jadi untuk nguri-nguri kebudayaan, tiap kali Eyang nyanyi kan Eyang kan pakai sanggul, pakai kebaya, pakai batik, dan juga menyanyi langgam Jawa ya. Jadi itu adalah suatu identitas atau ciri-ciri Eyang sebagai penyanyi langgam Jawa untuk mengenalkan Jawa ke nasional dan juga internasional. Ada batik itu yang saya senangi Sido Mukti, Sido Luhur, Sido Derajat, itu yang Sido semuanya itu saya suka semua. Dan sama motif kantil ya, yang dipakai waktu dapat penghargaan dari Bapak Soekarno ya. Waktu aku menghadap Bung Karno. Ya, ini motif salah satu motif yang bersejarah buat Eyang dan motif favorit beliau. Ini motif kantil namanya, yang dipakai Eyang pada saat beliau menerima penghargaan dari Bapak Presiden Soekarno. Dan ini kayaknya masih sangat rawat. Dan seperti Galeri Walang Keke itu seperti museum kecil yang menyimpan memorinya Eyang. Ya, duet yang terang sama Titik Puspa juga sudah Kos Plus juga sudah. Pak Krisye, ingat nggak semusim? Krisye juga. Inspirasinya ya ngarang dewe. Ngarang sendiri, apa yang dipikirkan langsung jadi lagu gitu ya. Lagu Kembang Kacang itu ya saya belajar sendiri. Bangsa Jawa itu kebanyakan dari saya sendiri. Kepinginnya ini maju semua. Ya batik ya keroncong. Supaya nggak hilang ya, tetap lestari. Supaya tidak musnah. Terus Yangti harapannya apa? Selain musik keroncong dan langgam tadi tetap lestari, Yangti kan pengen bikin museum batik kan? Terus sekolah musik. Dan juga Yangti ingin juga untuk berharap bahwa pemerintah memasukkan kurikulum langgam Jawa sekolah SD, SMP supaya tidak hilang ya Yang ya, tetap lestari ya. Itu harapannya Eyang sih, cita-citanya Eyang.
tadi? Ya, saya ngujungine tenanan. Aja ngantek ngeculke. Nah, tawane keroncong ya. Ya. Itu kesenangan saya juga supaya terus bermotivasi terus. Jadi saya seneng lagu keroncong itu. Lagu keroncong itu sampai saat dimanapun saya suka nyanyi keroncong saja. Jadi Eyang tuh merasa bertanggung jawab untuk terus nguri-nguri kebudayaan, dan beliau memang suka mengajari anak-anak generasi muda sekarang supaya tetap tertarik dengan langgam Jawa dan keroncong supaya tidak hilang. Seperti itu. Ya Eyang ya. Ya. Lalu tadi mau menambahkan, tadi Eyang mendiko bahwa beliau ini telah merekam lebih dari 1.700 lagu ke 200 album. Jadi beliau ini sangat-sangat produktif pada saat waktu masih aktif ya, seperti itu. Terakhir yang perform itu di Mangkunegaran sekitar bulan September 2023, dan beliau perform dengan Mbak Anggun C. Sasmi ya, dan beliau menyanyikan banyak lagu. Saat itu Eyang nyanyi, kemudian di belakang itu seperti ada fashion show. Jadi Batik Walang Keke berkolaborasi dengan para desainer seperti model-model internasional seperti Mbak Kimi Jayanti, kemudian anak-anak didiknya ya, yang satu agensi gitu, dan itu acaranya meriah sekali di Mangkunegaran. Kemudian juga ada idol K-pop waktu itu datang, Zayan itu ya kalau nggak salah ya, acaranya multikultural banget dan itu sukses banget sih. Dan di Mangkunegaran juga ada Kanjeng Gusti Bre yang sangat care kepada Eyang. Kemarin juga Kanjeng Gusti memberikan gelar kepada Eyang pada saat adeging Mangkunegaran. Beliau memberikan gelar Kanjeng Raden Nganten kepada Eyang Waljina. Sangat care sekali Mangkunegaran kepada Eyang Bre ya, Kanjeng Gusti Bre. Biasanya saya lagu-lagu deculan gini itu saya mencari syair sendiri. Jawa tuh gampang toh. Buat saya Jawa itu gampang. Soalnya lagu saya banyak Jawanya.